Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Pelatih Timnas U23 Sintayong tegaskan nyali anak asuhnya tidak akan ciut jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Timnas akan menampilkan permainan terbaiknya. Kendati Uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal Piala Asia kali ini karena tidak pernah kalah. Dan selama kompetisi ini, Saudara, pelatih Sintayong bertekad Timnas U23 akan menampilkan permainan terbaiknya. Sintayong juga berharap dengan penampilan apik, Timnas dapat meraih kemenangan. 부분이 있었는데 그래도 승부차기까지 가면서 이겨서 지금 뭐 선수들은 상당히 자신감이 붙어 있고요. 우즈벡 경기를 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고 4강에서는 뭐 쉬운 경기가 아니지만 우리 또한 지금 선수들 남대로 잘 만들어져 있기 때문에 한번 멋진 경기 한번 해보고 싶습니다. Sementara itu, Saudara, ibunda kiper Timnas U23 Hernando Ari, yaitu Erna Yuli Lestari, berdoa agar putranya bersama dengan Timnas meraih kemenangan dalam pertandingan selanjutnya. Selain memberikan semangat, sang ibunda juga berpesan agar putranya selalu optimis di setiap pertandingan yang dihadapinya. Kalau Ronaldo itu setiap kalau mau main itu Mah minta doanya ya Mah supaya saya menang gitu. Oh iya Nang, saya doakan kamu semangat ya, bilang gitu. Saya gitu Mbak, semangat, optimis kamu selalu, saya bilang gitu. Kalau mau masuk lapangan harus doa dulu, saya gitu. Sehari jelang kick-off semifinal Piala Asia, Timnas Indonesia U23 terus mengasah strategi meningkatkan kebugaran untuk menghadapi Uzbekistan. Berhadapan dengan lawan yang lebih berpengalaman di pentas Asia, nyali Timnas tak ciut. Berkaca pada pertandingan sebelumnya, berhadapan dengan tim yang peringkatnya berada jauh di atas, Timnas U23 menampilkan permainan yang Spartan. 7 gol berhasil dicetak oleh Timnas U23. Hampir setiap pertandingan Timnas di Stadion Abdullah bin Khalifa selalu penuh dengan pendukung. Tiket pertandingan semifinal lawan Uzbekistan kabarnya sudah ludes terjual. Tak hanya di Qatar, pendukung yang berada di tanah air juga terus mendoakan untuk kemenangan Timnas U23. Mereka berharap kita lolos ke final. Kan kemarin aja bagus banget mainnya, sekarang pasti lebih bagus lagi, lebih bakal bisa ngacak-ngacak Uzbekistan lah pokoknya. Tapi ada ketakutan nggak sama lawannya? Enggak ada, pokoknya harus menang lah, pasti menang mutlak. Menurut gue sih optimis menang ya, karena kita tahu juga latihannya untuk tim Indonesia juga udah cukup keras dan disiplin tentunya di bawah pelatih Sintayong. Ya saya sih optimis menang sih. Melihat dari hasil kemarin melawan Korea Selatan itu udah cukup bagus sih. Tapi tetap juga harus waspada dan tetap latihan keras juga. Wah, optimis banget sih menang. Kalau ngelihat permainannya seperti yang kemarin lawan Korea ya, wah kayaknya pasti sampai final sih lawan Jepang. Oh gitu, optimis sampai lawan Jepang. Iya. Tapi kira-kira ada yang ditakutkan nggak sih sama Uzbekistan? Oh, yang ngeri banget kan, performanya sekarang kan 12 gol ya dan belum pernah kebobolan. Mudah-mudahan seperti kayak Korea kan kemarin belum kebobolan, akhirnya pas lawan Indonesia bisa kebobolan. Mudah-mudahan seperti itu. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Timnas U23 Uzbekistan pada Senin besok. Kemenangan lawan Uzbekistan akan mengantarkan Timnas U23 kembali mencatat sejarah tembus final Piala Asia dan dipastikan juga tiket Olimpiade Paris 2024 dalam genggaman.
Menghadapi lawan yang lebih diunggulkan saudara di semifinal Piala Asia, Timnas U23 sedikit pun tidak gentar dan siap kalahkan Uzbekistan. Lalu bagaimana nih peluang Timnas U23 lolos ke final Piala Asia sekaligus lolos ke Olimpiade? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Yusuf Kurniawan atau akrab disapa Bung Yuke. Salam sehat Bung Yuke. Sehat ya, Sir. Apa kabar? Suaranya belum, audionya tolong di-unmute dulu Bung Yuke. Oke Bung Yuke. Halo. Oke, nampaknya diperbaiki dulu sambungan Zoom dengan Bung Yuke. Kita akan membahas bagaimana nih peluang dari Timnas U23 lolos ke final Piala Asia sekaligus lolos ke Olimpiade, karena kalau kita lihat lawannya ini cukup diunggulkan atau lebih diunggulkan di semifinal Piala Asia U23 ini saudara. Halo ya, Sir. Udah dengar belum nih? Dan saudara, memang besok malam nih Timnas U23 ini bakal bersua ataupun melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Dan usai mengalahkan Arab Saudi, pelatih Timnas U23 Uzbekistan pun mengatakan bahwa timnya juga akan langsung fokus berlatih menghadapi Indonesia di semifinal. Nah, Uzbekistan juga sudah nampaknya mempersiapkan diri dengan baik. Tentu Timnas U23 Indonesia juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Uzbekistan. Kita bahas bagaimana peluang kemenangan dari Timnas Indonesia bersama dengan Bung Yuke. Selamat malam Bung Yuke. Malam. Bung Yuke, Benar ini ini. STY bilang persiapan sudah dilakukan dengan baik nih. Anda membacanya seperti apa peluang Timnas melawan Uzbekistan? Iya, saya kira ini kesempatan terbaik ya untuk kita menjaga momentum, kemudian juga meloloskan diri ke final, karena kita lihat persiapan sudah sangat baik dan juga grafik para pemain muda kita juga memang sangat bagus ya sampai kemarin mengalahkan Korea. Semoga saja ini tidak menjadi performa akhir terbaik yang ditunjukkan para pemain ya, tapi juga ini menjadi stimulus buat mereka tampil lebih bagus lagi di partai semifinal melawan Uzbekistan gitu. Oke, sebelumnya kan kita belum pernah melawan Uzbekistan nih. Nanti membaca peluang dari permainan Uzbekistan, kemudian nanti formasi ataupun cara yang diatur oleh pelatih STY sendiri, nanti Anda membacanya seperti apa? Iya, saya kira ini akan menjadi pertandingan menarik ya kalau melihat bagaimana cara Uzbek bermain. Mereka ini akan mengandalkan physical game karena mereka punya postur yang sangat ideal, sangat kokoh. Sebagaimana tim-tim Eropa Timur ya, mereka akan mengandalkan kecepatan, mengandalkan power. Jadi saya kira para pemain kita harus lebih cerdas ya, tidak meladeni permainan pressure mereka. Kita harus lebih sabar, lebih fokus, dan mengambil timing untuk counter ya, untuk fast break ya. Kita punya kemampuan dalam kecepatan dan juga kemampuan dalam mengatur ritme, terutama di lapangan tengah ya. Itu yang saya kira akan menjadi kunci permainan kita, dan kelebihan kualitas individu para pemain keturunan kita juga diharapkan bisa menjaga konsistensi permainan kita gitu ya, supaya kita yang mengendalikan mereka, jangan kita yang terbawa dengan kendali mereka gitu. Dari awal permainan harusnya kita sudah bisa mengendalikan permainan menurut Anda? Iya betul ya, jangan memberikan ruang sedikit pun kepada para pemain Uzbek untuk bisa berkembang ya. Jadi kita harus melakukan middle block di tengah, karena mereka ini gaya mainnya ini gaya kombinasi pendek juga. Jadi di satu sisi ini akan menciptakan overload ya di sebuah ruang gitu ya, tapi di sisi lain itu ada space yang bisa kita manfaatkan untuk switch play, untuk counter. Nah ini yang kita harus bisa harus bisa efisienkan gitu, jangan sampai seperti ketika menghadapi Yordan ataupun juga Korea, banyak peluang sebenarnya kita, tapi finishingnya yang masih kurang. Eksekusinya yang masih kurang begitu ya menurut Anda Bung Yuke ya? Finishingnya betul. Sebenarnya gol kita itu bisa lebih banyak kalau para pemain depan kita itu bisa klinis ya untuk memanfaatkan peluang. Terlebih kalau kita lihat ini juga Uzbekistan ini tidak pernah kalah sejauh ini dan masih clean sheet begitu. Nah, jadi Anda membacanya di mana nih celah yang bisa ditembus oleh Timnas U23? Ya, asal kita bermain sebagaimana yang kita tunjukkan ya, terutama ketika lawan Yordan ya. Itu kan mainnya terlihat enak sekali ya. Pemain tenang, tidak terburu-buru. Kemudian juga chemistry mereka, koneksi antar lini mereka terbangun, terstruktur dengan baik gitu ya. Dan ini yang saya kira harus mereka pertahankan gitu ya. Tapi kan masalahnya Yasir yang tadi juga saat off air Yasir sempat singgung dan juga para media bahwa ada kekhawatiran karena
kita akan tampil kali ini tanpa striker kita ya, Rafael Strike ya. Betul. Ini ya. yang ini yang sedikit akan mengkhawatirkan karena kita praktis hanya menyisakan 2 striker tipikal nomor 9 ya, Ramadan Sananta dengan Hoki Caraka. Nah, persoalannya kan selama ini STY tidak pernah melakukan pergantian drastis ya, kecuali saat nanti karena Rafael Strike nggak bisa main sama sekali, mau nggak mau pilihannya antara Ramadan Sananta atau Hoki Caraka yang dimainkan sebagai starter di depan. Berarti nanti akan ada perubahan formasi begitu Anda melihatnya dengan absennya Rafael Strike ini, Bung Yuke? Ya mau tidak mau ya, tidak mau kecuali ya STY ini kan suka bikin kejutan dalam taktik ya. Bisa saja STY ini tidak menurunkan striker murni ya. Artinya dia memainkan penyerang palsu. Dalam arti tidak pakai nomor 9 murni, tidak pakai pemain dengan karakter nomor 9. Bisa saja Witan yang ditaruh di situ, kemudian memasukkan Fajar Fatur Rahman di sayap. Sangat mungkin. Karena tipikal Ramadan Sananta ini bukan tipikal ataupun Hoki bukan tipikal seperti Rafael Strike ya, yang mampu bisa melakukan manuver gitu ya, menarik back lawan. Itu memang belum ada tipenya yang seperti Rafael Strike di timnas U23 sekarang. Jadi sangat mungkin kalaupun misal STY tetap mempertahankan pola 3-4-3 dengan memakai center forward, bisa juga Hoki dimainkan duluan karena Hoki diharapkan bisa menghabisi tenaga para pemain lawan, yang itu yang sering dilakukan oleh STY. Kemudian atau memainkan false nine ataupun striker palsu ya. Bisa saja Marcelino taruh di situ ataupun Witan taruh di situ. Oke, kalau kita lihat Bung Yuke, ini komposisinya nanti masih 3-4-3, kemudian nanti dengan tidak bermainnya Rafael Strike ini juga nanti akan semoga ada kejutan dan juga formasi yang baik begitu dari Sintayong begitu. Nah, dari timnas Uzbekistan sendiri Anda membaca kekuatan mereka, siapa yang harus diwaspadai dari komposisi dan juga kekuatan dari timnas Uzbekistan ini? Iya, tim Uzbekistan ini udah dibentuk dari 2020 ya. Dan mereka formasinya itu sudah baku 4-2-3-1, berarti mereka memakai dua pivot di depan pertahanan mereka, dan mereka punya organisasi yang bagus. Mereka punya pemain-pemain Eropa juga yang bermain di Lens, kemudian bermain di Rubin Kazan, dan mereka ini yang sebagian itu yang kemarin waktu U20 di Piala Asia U20 mereka tuan rumah itu, mereka kan lolos ke Piala Dunia U20 ya, itu sebagian juga ada di sini pemain-pemainnya. Jadi secara pengalaman, kualitas, mereka juga memang sudah terbukti, apalagi dalam 1 dekade terakhir ini Uzbekistan nih kalau di kelompok umur nih superior sekali. Bahkan di U23 ini dalam 3 edisi terakhir mereka selalu naik podium. Ketika 2018 mereka menjadi juara, kemudian 2020 mereka peringkat keempat, terus edisi terakhir itu 2022 mereka runner up. Jadi ini tim memang jagoan sekali di usia kelompok umur. Itu yang saya kira juga harus diperhatikan. Oke, terakhir Bung Yuke, melihat komposisi kekuatan dari Uzbekistan, tapi kita juga melihat bagaimana kekuatan dari timnas kita begitu. Anda memprediksinya nanti akan seperti apa permainannya? Iya, ini permainan yang saya kira pertandingan yang akan tidak berjalan mudah ya untuk para pemain kita. Ini akan sama kerasnya saat kita menghadapi Korea juga, karena mereka punya kualitas yang mumpuni. Tapi kita ini statusnya underdog ya Yasir ya. Jadi kita berharap para pemain melepaskan bebannya justru ke pundak para pemain Uzbekistan, supaya kita bisa bermain lebih tenang gitu ya, nothing tulus, sehingga dengan demikian strategi pelatih bisa dipraktekkan dengan smooth lah ya oleh para pemain. Saya percaya para pemain nggak akan masalah lagi dari sisi mental, karena mereka sudah teruji melewati partai-partai berat. Tinggal jaga mood mereka aja nih, jaga mood dalam beberapa momen terakhir ini supaya mereka bisa tampil tampil all out lah ya. Iya, tampil all out. Iya, begitu ya, Sir. Oke, kita berharap ya ini timnas Garuda U23 bisa tampil all out dan membawa kemenangan ketika melawan timnas Uzbekistan. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Yuke Yusuf Kurniawan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bung Yuke. Amin, sama-sama ya, Sir.